What's up guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kita. Dimana lagi kalau bukan di channel Dunia Shinobi Official. Pada video kali ini kita akan membahas request tentang review Boruto chapter 61. Cerita dibuka dengan menampilkan Boruto, Kawaki, Shikadai, dan Inojin yang sedang bersantai di dekat suatu toko yang menjual kartu berkarakter shinobi. Boruto membuka bungkus kartu yang baru saja dia beli, tapi Boruto kesal sebab isinya adalah karakter Shino. Padahal Boruto menginginkan karakter Sasuke. Di sana, meski hanya sedang bersantai-santai, tapi Boruto dan Kawaki sedang diawasi oleh seorang shinobi. Boruto menjadi stres karena selalu diawasi, tapi Shikadai bisa memahami mengapa Boruto dan Kawaki perlu untuk diawasi, sebab mereka tidak tahu kapan atau dari mana musuh akan menyerang. Boruto mengeluhkan mengapa pengawasan secara langsung seperti ini diperlukan, padahal desa Konoha telah memiliki sistem jaring sensor yang melindungi desa. Kawaki bertanya tentang apa itu jaring sensor, dan Inoji menjelaskan bahwa itu merupakan perisai di sekitar desa Konoha yang berfungsi untuk memeriksa secara otomatis siapa saja yang masuk atau keluar di desa Konoha. Ternyata cakra itu seperti sidik jari yang mana setiap orang memilikinya secara berbeda. Jadi tidak ada cakra yang persis sama satu orang dengan orang lainnya. Dengan begitu, jaring sensor bisa menyesuaikan cakra yang terdeteksi dengan data yang telah tersedia, sehingga bisa ketahuan apakah cakra yang masuk ke dalam desa Konoha dikenal atau tidak. Jika cakra yang masuk dari orang baru, maka tim sensor bakal menentukan apakah orang itu musuh atau bukan. Meski desa Konoha sudah punya sistem pengamanan semacam itu, tapi pengawasan langsung terhadap Boruto dan Kawaki tetap diperlukan. Karena sensor jaringan hanya berfungsi untuk mengidentifikasi orang yang masuk itu musuh atau bukan. Tapi jika yang masuk musuh, tetap saja harus dilawan secara langsung oleh para shinobi. Di sana, Kawaki kembali teringat perkataan dari Amado tentang Naruto yang pasti akan kalah jika harus bertarung satu lawan satu dengan kode. Sebab menghadapi kode pasti berbeda dengan melawan Delta. Ternyata perkataan Amado itu membuat Kawaki menjadi cemas. Walau dia tetap menjaga sikap untuk terlihat dingin, tapi sebenarnya Kawaki juga punya beban pikiran yang mengganggu. Kawaki kemudian mendengar Inojin memuji tentang kehebatan tim sensor dari klan Yamanaka yang hebat. Jadi pergerakan dalam desa Konoha pasti bisa tim sensor awasi, kecuali musuh bisa menghapus ciri cakra mereka. Diam-diam Kawaki memikirkan tentang perkataan dari Inojin soal menghapus ciri cakra itu. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan Sasuke berada di dekat tanda cakra milik kode bersama dua orang shinobi dari desa Konoha. Tempat itu terus dijaga karena kode bisa muncul dari tanda cakra tersebut kapan saja dia mau. Namun sudah 10 hari sejak penjagaan tidak terjadi apapun di sana. Sampai-sampai shinobi yang berjaga pun mulai ragu apakah penjagaan masih harus terus dilakukan. Sasuke perlahan berjalan mendekati tanda cakar dan mengamati tanda cakar itu. Walaupun salah seorang shinobi telah melarang Sasuke mendekat, tapi Sasuke tidak memperdulikannya. Setelah mengamati, Sasuke mengemukakan dugaannya. Dia bilang menurutnya kode tidak akan muncul dari sana. Memang Sasuke tidak memiliki bukti apa-apa untuk membenarkan dugaannya. Tapi jika Sasuke jadi kode, dia bakal memiliki tempat lain untuk muncul. Shinobi di sana bertanya, seandainya perkataan Sasuke benar, lantas apa yang harus mereka berbuat? Sasuke pun hanya meminta para shinobi itu untuk terus melakukan tugas yang telah diperintahkan kepada mereka. Karena Sasuke tidak berwenang atas mereka, sebab Sasuke mengatakan yang memberi mereka perintah pasti antara Shikamaru atau Sai. Jadi tugas mereka hanya turuti saja apa perkataan Shikamaru atau Sai. Setelah mengatakan hal tersebut, Sasuke pun pergi dari sana. Dia pasti ingin melakukan penyelidikannya sendiri. Shikamaru yang berada di atap gedung Hokage menerima laporan tentang Sasuke dari shinobi yang berjaga. Tapi Shikamaru berkata biarkan saja Sasuke melakukan apa yang dia mau. Kemudian Amado muncul di sana dan bertanya apakah Shikamaru sedang kesulitan. Amado juga mengatakan bahwa kode sebenarnya bukan orang yang cukup cerdas, walaupun dia memang bersifat hati-hati. Amado juga bilang dia terkejut karena desa Konoha mendapatkan banyak masalah, tapi Shikamaru meragukan perkataan Amado. Sebab bagi Shikamaru semua yang terjadi seolah berjalan sesuai dengan skrip yang telah Amado tuliskan. Namun Amado meminta Shikamaru untuk tidak berpikiran konyol, karena bagi Amado segala yang terjadi merupakan rentetan kejutan yang tidak akan Amado duga sejak setengah tahun yang lalu, khususnya jadi bagian dalam perlindungan desa Konoha.
Amado juga berujar bahwa yang paling tak terduga adalah Kawaki. Dia tidak mengira anak itu akan sangat loyal kepada Naruto. Amado menduga itu karena kasih sayang orang tua yang dulu tak pernah didapat Kawaki sekarang telah didapatnya dari Naruto, sehingga Kawaki akan rela berkorban apa saja demi Naruto. Itu adalah cinta manusia, dan bagi Amado, jika cinta manusia dipandang dari sudut pandang berbeda, maka akan tampak seperti kegilaan. Menyinggung soal kegilaan, sekarang giliran Shikamaru yang berbicara tentang pemujaan Kode kepada Ichigo Tsuki yang Kode anggap sebagai dewa. Namun, melihat Kode tak kunjung muncul, Shikamaru mulai mempertanyakan apakah Kode telah depresi dan melupakan soal balas dendam. Amado bilang Shikamaru sangat optimis, tapi dengan cepat Shikamaru mengatakan bahwa pertanyaan tadi itu kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Tentu saja jawabannya memang tidak, karena Kode tak melupakan soal balas dendam, melainkan dia harus bergerak hati-hati dan menunggu momentum yang tepat. Beralih ke rumah Naruto. Di sana Kawaki sedang berjalan membawa majalah-majalah bekas untuk dibuang. Hinata dan Naruto sedang menonton televisi. Boruto sibuk bermain game, sedangkan Himawari sudah tertidur pulas. Saat Kawaki lewat di tempat Hinata sedang menonton, Kawaki mengatakan keinginannya untuk pergi keluar membuang sampah. Walaupun Hinata bilang lebih baik pergi besok saja, tapi Kawaki tetap pergi dengan alasan takut besok dia lupa. Saat Kawaki keluar rumah, dia melihat seorang shinobi masih sibuk mengawasinya dari atas tiang listrik. Shinobi bernama Nishi itu memberi laporan bahwa dia melihat Kawaki sedang meninggalkan rumah, dan Kawaki tampak bergerak melompat dan masuk ke dalam dedaunan suatu pohon. Kawaki keluar di sana dan bertingkah seolah-olah dia tak sengaja masuk ke dedaunan tersebut. Setelah itu Kawaki kembali ke dalam rumah sehingga shinobi yang mengawasinya berpikir semua aman-aman saja. Saat di dalam rumah, Boruto melihat Kawaki, tapi ketika diajak bicara, Kawaki bilang dia capek. Dia segera pergi untuk beristirahat. Namun, Boruto menyadari ada yang tidak beres, dan setelah itu terlihat Kawaki keluar dari dalam dedaunan yang dia masuk tadi. Rupanya itulah Kawaki asli, sedangkan yang pulang ke rumah hanya Bunshin saja. Boruto bisa merasakan keberadaan Kawaki di luar rumah sehingga dia sadar yang tadi cuma Bunshin. Boruto merasakan Kawaki semakin menjauh dan Boruto pergi keluar rumah untuk membawa Kawaki kembali. Tapi Boruto melihat ada shinobi dari tim sensor yang mengawasi. Boruto merasa heran mengapa Kawaki bisa lolos dari pengawasan tim sensor. Dia pun teringat kembali perkataan Inojin tentang menghapus ciri cakra, dan Boruto menduga Kawaki melakukan hal tersebut sehingga tubuh aslinya tak terdeteksi shinobi tim sensor. Sementara itu, di tempat Kode dan Eida berada, Eida memakai Senrigan untuk mengawasi pergerakan Kawaki, dan Eida bilang pada Kode bahwa Kawaki sekarang ini sedang bergerak menuju ke suatu tempat sendirian. Kode merasa aneh mengapa Kawaki bisa berpergian sendirian tanpa tertangkap oleh tim sensor. Kemudian Eida menjelaskan bahwa Kawaki menghapus ciri cakra miliknya. Hal tersebut merupakan trik alami dari semua Otsutsuki. Jadi, Kawaki sebagai orang yang pernah menjadi wadah Ishiki bisa melakukan hal itu. Walaupun Eida sendiri heran mengapa Kawaki bisa melakukannya sekarang ini, padahal harusnya Kawaki belum sadar akan hal tersebut. Eida pun menduga itu karena insting dari Kawaki saja. Sama seperti anak kuda yang bisa berdiri tepat setelah lahir. Setelah mendapatkan informasi penting itu dari Eida, Kode memang belum tahu apa motif dari Kawaki melakukan hal itu. Tapi yang pasti, Kode tidak ingin menyanyiakan kesempatan tersebut. Kode pun segera pergi. Dia muncul di sebuah pohon dekat desa Konoha dan Kode meninggalkan bekas cakra di lengan Eida. Di mana dari cakra itu muncul mulut Kode yang meminta Eida untuk menuntunnya ke tempat Kawaki berada. Kawaki terlihat mulai keluar di tembok desa Konoha, sementara itu Boruto kembali ke dalam rumah untuk bertanya kepada Bunshin Kawaki. Dengan suara keras, Boruto bertanya mengapa Kawaki pergi, tapi Bunshin Kawaki meminta Boruto memelankan suaranya, karena akan merepotkan jika orang-orang tahu. Boruto juga heran mengapa Kawaki mampu menghapus ciri cakranya, dan yang membuat Boruto lebih heran mengapa dia bisa merasakan keberadaan tubuh asli Kawaki, padahal tim sensor saja tak bisa. Kawaki pun berpikir itu mungkin karena Boruto juga wadah Otsutsuki atau karena ada keselarasan antara mereka berdua. Keberadaan Kawaki telah semakin jauh. Eida melaporkan kepada Kode yang memunculkan telinga di cakarnya bahwa Kawaki sedang menuju ke arah barat. Eida sendiri penasaran mengapa kira-kira Kawaki melakukan itu, dan Kode bilang dia akan bertanya sendiri kepada Kawaki. Chapter pun berakhir.